Bayangkan sebuah masa ketika langit adalah buku terbuka, dan bintang-bintang adalah huruf-huruf yang menyimpan rahasia alam semesta. Sebuah masa di mana kehausan akan ilmu pengetahuan mendorong peradaban untuk mencapai ketinggian yang belum pernah ada sebelumnya. Kita akan menjelajah ke sebuah era yang sering disebut zaman keemasan Islam, sebuah periode di mana cahaya ilmu pengetahuan bersinar paling terang dan astronomi menjadi jantung dari revolusi intelektual. Antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, ketika Eropa masih berada dalam masa kegelapan intelektual, dunia Islam justru tengah mengalami ledakan pengetahuan yang luar biasa. Dari Spanyol hingga Persia, kota-kota megah menjadi pusat-pusat pembelajaran yang tak tertandingi. Baghdad, dengan Baitul Hikmahnya yang legendaris, adalah mercusuar ilmu pengetahuan, tempat para cendekiawan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menerjemahkan dan mengkaji karya-karya kuno dari Yunani, Persia, dan India. Damaskus, Kairo, dan tentu saja Cordoba di Al-Andalus menjadi epicentrum di mana ide-ide baru bersemi. Namun, di antara semua cabang ilmu, ada satu yang memikat imajinasi para sarjana dan penguasa, astronomi. Karena pentingnya waktu salat dan arah kiblat dalam Islam, observasi langit menjadi kebutuhan mendesak yang memicu pendirian institusi ilmiah khusus. Ini adalah awal dari era di mana langit bukan lagi hanya untuk dilihat, melainkan untuk dipahami. Dengan semangat penyelidikan yang membara, para cendekiawan Muslim tidak hanya mengandalkan mata telanjang, mereka membangun struktur megah yang didedikasikan sepenuhnya untuk mengamati kosmos. Observatorium. Ini bukanlah sekadar menara pengamat, melainkan kompleks ilmiah yang dilengkapi dengan instrumen-instrumen paling canggih di masanya. Ambil contoh astrolabe, komputer analog zaman kuno yang digunakan untuk mengukur ketinggian benda langit, menentukan waktu, dan bahkan navigasi. Lalu ada kuadran yang bisa berukuran raksasa, memungkinkan pengukuran sudut yang sangat presisi dari posisi bintang dan planet. Salah satu permata dalam jaringan observatorium ini adalah Observatorium Maraga di Persia yang dibangun pada abad ke-13 di bawah bimbingan astronom brilian Nasir al-Din al-Tusi. Di sana, para ilmuwan bekerja secara kolaboratif mengumpulkan data selama bertahun-tahun. Kemudian, ratusan tahun kemudian, di abad ke-15, lahirlah Observatorium Ulugh Beg di Samarkand, yang didirikan oleh seorang pangeran sekaligus astronom. Observatorium ini memiliki sekstan raksasa yang memungkinkan akurasi pengukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui observasi yang cermat dan berulang, para astronom Muslim ini mampu mengidentifikasi kesalahan dalam model-model astronomi sebelumnya dan menghasilkan katalog bintang yang jauh lebih akurat, mencatat posisi ribuan bintang dengan presisi yang mengagumkan. Ini adalah fondasi bagi penemuan-penemuan yang lebih besar lagi. Namun, kontribusi mereka tidak berhenti pada observasi semata. Para cendekiawan Muslim juga adalah para pemikir revolusioner yang berani mempertanyakan dogma dan mengembangkan model matematika baru untuk menjelaskan alam semesta. Mereka memahami bahwa alam semesta itu dinamis dan kompleks. Konsep seperti universal meridian, sebuah garis bujur nol yang menjadi titik referensi untuk perhitungan geografis, mulai dikembangkan, menunjukkan pemahaman global tentang bumi. Mari kita kenal beberapa tokoh kuncinya. Abu Abdullah Muhammad ibn Jabir ibn Sinan al-Battani, atau lebih dikenal sebagai Al-Battani, pada abad ke-9 adalah seorang matematikawan dan astronom yang sangat berpengaruh. Dia memperbaiki nilai presesi equinox, menghitung lamanya tahun surya dengan akurasi yang luar biasa, dan mengembangkan metode trigonometri yang baru untuk perhitungan astronomi. Karyanya kelak akan sangat mempengaruhi astronom-astronom Eropa seperti Nicolaus Copernicus. Kemudian ada Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham atau Al-Hazen,
seorang jenius polimatik dari abad ke-10. Meskipun lebih dikenal karena karyanya di bidang optik, ide-idenya tentang metode ilmiah empiris juga sangat relevan dengan astronomi. Ia menekankan pentingnya eksperimen dan verifikasi, yang menjadi landasan bagi sains modern. Teori-teori inovatif mereka, meskipun masih dalam kerangka geosentris, bumi sebagai pusat, secara signifikan menantang model Ptolemeus yang telah dianut selama berabad-abad. Mereka menyadari ketidaksempurnaan model tersebut dan berupaya memperbaikinya, membuka jalan bagi revolusi ilmiah yang akan datang. Mereka adalah jembatan antara pengetahuan kuno dan pemahaman modern kita tentang kosmos. Jadi, apa dampak semua penemuan dan inovasi ini? Warisan astronomi Islam tidak hanya tinggal di dalam buku-buku lama atau reruntuhan observatorium. Pengaruhnya menjangkau jauh melintasi batas geografis dan waktu. Ketika Eropa mulai bangkit dari abad kegelapan mereka, banyak karya ilmiah Muslim, termasuk astronomi, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karya-karya Al-Batani, Al-Farghani, dan banyak lainnya menjadi teks wajib di universitas-universitas Eropa, menjadi fondasi bagi para ilmuwan seperti Kopernikus, Kepler, dan Galileo. Tanpa pondasi yang kuat ini, revolusi ilmiah mungkin tidak akan terjadi secepat atau sekomprehensif itu. Bahkan hari ini, banyak istilah astronomi dan matematika yang kita gunakan berasal dari bahasa Arab, seperti Alhambra, dari Alhamra, yang berarti yang merah, merujuk pada salah satu planet Mars, Azimut, Zenith, dan Nadir. Ini adalah pengingat nyata akan kontribusi mereka. Kisah zaman keemasan astronomi Islam ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah upaya global yang berkelanjutan, di mana setiap peradaban memiliki peran penting dalam membangun tumpukan pengetahuan manusia. Mengakui dan memahami kontribusi mereka bukan hanya tentang menghargai masa lalu, tetapi juga tentang merayakan semangat penyelidikan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah semangat yang terus mendorong kita untuk menjelajahi alam semesta, satu bintang pada satu waktu. Semoga kisah ini memberikan Anda apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan intelektual yang kaya dari zaman keemasan Islam. Langit adalah saksi bisu kejeniusan mereka, dan bintang-bintang masih menceritakan kisah tentang mereka yang berani melihat melampaui cakrawala. Jika Anda menyukai perjalanan ini ke masa lalu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami untuk konten-konten sejarah dan sains lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling mengejutkan Anda dari zaman keemasan astronomi Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.